Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tilas Doa. Kontroversi seputar kesunahan sholat malam nisfu Sya'ban. Pada setiap malam nisfu Sya'ban, seluruh umat muslimin senantiasa mengisinya dengan berbagai macam amalan-amalan, di antaranya dengan amalan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Namun, tidak sedikit dari mereka yang merasa ragu karena sholat sunnah tersebut tak henti-hentinya dianggap bid'ah dan mungkar, dan tidak ada dasar darinya oleh sebagian kalangan. Oleh karena itu, kiranya perlu untuk diperjelas atau dibahas apakah benar sholat sunnah nisfu Sya'ban itu tanpa dalil, dan berikut adalah penjelasannya. Perlu diketahui bahwa amalan sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban ini dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan ia menjelaskan tata caranya mulai dari jumlah rakaat hingga bacaannya. Artinya redaksinya sebagai berikut. Adapun sholat sunnah Sya'ban adalah malam ke-15 bulan Sya'ban. Dilaksanakan sebanyak 100 rakaat, setiap rakaat satu malam. Di setiap rakaat satu salam, setiap rakaat setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Dan jika mau seorang dapat sholat sebanyak 10 rakaat, setiap rakaat setelah Al-Fatihah membaca surah atau Qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali. Ini juga diriwayatkan dalam sejumlah sholat yang dilakukan orang-orang salaf dan mereka sebut sebagai sholat khair. Mereka berkumpul untuk menunaikannya. Mungkin mereka menaikannya secara berjamaah. Keterangan kitab Ihya Ulumuddin Juz atau jilid 1 halaman 203. Dan rupanya Imam Al-Ghazali bukan tanpa alasan menganjurkan sholat nisfu Sya'ban ini. Ia mendasarinya dengan riwayat Al-Hasan yang artinya diriwayatkan. Dari Al-Hasan dikatakannya telah meriwayatkan kepadaku 30 sahabat Nabi SAW. Sungguh orang yang menunaikan salat ini pada malam ini atau malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan memandangnya sebanyak 70 kali dan setiap pandangan dia akan memenuhi 70 kebutuhan. Sekurang-kurangnya kebutuhan adalah ampunan. Keterangan bisa dilihat dari kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 203 dan kitab Qutul Qulub halaman 114. Sahabat Kilas Doa, namun pentakhrij hadis kitab Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa hadis tentang sholat malam nisfu Sya'ban ini adalah batil, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Iraqi dan mazhab Syafi'i. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ali bin Abi Thalib yang menyatakan ketika malam pertengahan bulan Sya'ban, maka bangunlah malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. Dan termasuk hadis yang ditolak menurut Al-Ghumari adalah hadis tentang tata cara sholat nisfu Sya'ban dari Ali bin Abi Thalib yang menyatakan, aku melihat Rasulullah SAW pada malam nisfu Sya'ban bangun dan sholat sebanyak 14 kali. Kemudian setelah selesai, beliau duduk lalu membaca surah Al-Fatihah sebanyak 14 kali, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 14 kali, membaca surat Al-Falaq sebanyak 14 kali, dan membaca surah An-Nas sebanyak 14 kali. Membaca ayat kursi sekali. Dan usai sholat, aku menanyakannya. Rasulullah SAW menjawab, siapa saja yang menunaikan seperti apa yang aku tunaikan, maka ia akan mendapat pahala 20 hiji mabrur, pahala puasa 20 tahun yang diterima. Terangan bisa dilihat dari kitab Mazhab Sya'ban halaman 116. Sahabat Kilas Doa, selain itu hadis tentang sholat nisfu Sya'ban yang berjumlah 100 rakaat itu juga dianggap bid'ah oleh Imam An-Nawawi. Hal itu seperti yang dituliskannya dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-ashiratu as-salatu ma'rufatu bis-salati raghaib wa hiya sintai asyrata raka'atan tusalla baina maghribi wa isya'i lailata awali jumu'atin fi rajaba wa salati lailatin nisfi sya'bana mi'atu raka'atin wa hatani salatani bid'atani mungkaratani qabihatani wala yughtaru bi dhikrihima fi kitabi qawatil qulub wa Ihya Ulumuddin.
Artinya, ke-10 adalah sholat sunat yang dikenal dengan sholat ar-raghaib, yaitu adalah sholat rakaat yang dilaksanakan antara maghrib dan isya pada Jumat pertama bulan Rajab, dan sholat malam nisfu Syaban sebanyak 100 kali. Doa sholat ini adalah bid'ah, mungkar dan buruk. Jangan tertipu dengan penyebutan dua sholat dalam kitab Utubul Qulub dan kitab Ihya Ulumuddin. Sahabat kelas, kendati demikian, anjuran untuk menghidupkan malam nisfu Syaban dengan berbagai kegiatan. Jika masih berada, maka bangun di malam harinya dan berpuasa di siang harinya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada malam itu turun ke langit dunia hingga terbit malam hari. Dia berfirman, ingatlah, adakah yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya, atau aku akan mengampuninya. Adakah yang memohon rezeki, niscaya aku akan berinya. Adakah yang sedang ditimpa ujian, niscaya aku menyelamatkannya. Begitu seterusnya sehingga terbit fajar. Walau status hadis ini lemah, namun banyak riwayat lain yang menguatkannya. Hadis yang menguatkannya adalah riwayat sebagai berikut. Ya ta'allahu azza wa jalla ila qiyatan nisfi min Syabana wa yaghfiru li mabri ila lisnani musyainin wa qatli nafsin. Artinya, Allah senantiasa memperhatikan makhluknya pada malam Syaban, maka Dia akan mengampuni hamba-hambanya kecuali dua hamba, yaitu hamba yang saling bermusuhan dan yang membunuh. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat semua, yang jelas menghidupkan semalam nisfu Syaban merupakan hal yang disepakati, termasuk dengan amalan sholat sunnah. Nah, yang dipermasalahkan oleh sebagian kalangan termasuk oleh Imam Nawawi adalah sholat sunnah nisfu Syaban yang rakaatnya 100 dan 14 rakaat, sebab dasar dalilnya itu bermasalah. Adapun mengisinya dengan jumlah atau dengan sholat sunnah yang lain seperti sholat sunnah awabin, sholat sunnah taubat, sholat sunnah tahajud, dan sholat sunnah witir atau yang seterusnya, itu tidak dipermasalahkan. Termasuk sholat sunnah nisfu Syaban yang berjamaah, yang berjumlah 2 rakaat, sebab tidaklah tercela menambahkan niat lain ke dalam suatu salat sunnah dengan catatan setelah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang artinya dalam niat orang yang sholat setelah ia meniati salatnya dengan ikhlas karena Allah, tidak tercela ada niat lain yang masuk ke dalam niatnya asalnya dan niat itu ditambahkan kepadanya. Sahabat kilas sunnah, ditegaskan oleh Al-Maliki dalam sunnah Nabi SAW ada dalil yang menunjukkan hal itu, bahkan banyak dalil yang menganjurkannya, mendorong dan mengajaknya untuk melakukannya. Dalil paling sahih dalam hal ini adalah sholat istikharah, sholat sunnah taubat, dan sholat sunnah hajat, dan masih banyak sholat sunnah lainnya. Sholat sunnah dengan niat yang berbeda-beda dan untuk berbagai tujuan pribadi seperti kebutuhan, kepentingan, dan manfaat duniawi. Dan termasuk sholat sunnah safar dan sholat sunnah di malam pengantin secara umum. Perintah sholat 2 rakaat ketika mengikuti ayat telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka naslahu ilallahi hajatun au ila ahadin min bani adama fa yatawaddu'a wal yuhsinul wudu'a summa liyusalli raka'ataini liyusni Allah. Artinya, siapa saja yang memiliki suatu hajat atau kebutuhan kepada seorang Bani Adam, maka wudulah dan membaguskan wudunya, kemudian salat 2 rakaat lalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan walhasil, penambahan nisfu Syaban pada malam pada salat sunat setelah berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak masalah. Dia dianggap bid'ah justru sesuai dengan sunnah yang dianggap tak berdasar sholat sunnah 100 rakaat atau 14 rakaat. Terlebih kebanyakan umat Islam di Indonesia menunaikan semua nisfu Syaban itu dengan 2 rakaat saja. Lagi pula yang perlu diperhatikan adalah keikhlasan dalam sholat sunnah yang jelas dari dirinya. Sholat sunat yang jelas dalilnya pun jika diniatkan ingin diperhatikan orang, termasuk hal tercela sebagaimana disinggung oleh hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Asyirku khafiyu ayyakuma rajulu yusolli fayujayyinu sholatahu lima yara min nadrin rajulin, yang artinya syirik yang sama itu ketika seseorang laki-laki
sholat, kemudian membagus-baguskan sholatnya karena ingin melihat pandangan orang lain. Wallahu a'lam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.